dari persiapan pembelajaran, pelaksanaan di kelas, strategi adaptasi untuk siswa berkebutuhan khusus, hingga refleksi setelah kegiatan pembelajaran berlangsung. Video ini juga disertai dengan visual pendukung untuk membantu memperjelas konsep pembelajaran IPA secara inklusif. Mari kita simak video ini bersama. Saya mengajar mata pelajaran IPA untuk kelas 2 SD dengan topik mengenal bagian-bagian tubuh manusia dan fungsinya seperti mata, telinga, hidung, tangan, dan kaki. Materi ini penting karena membantu siswa mengenal tubuhnya sendiri, memahami cara merawat tubuh, serta mendukung perkembangan mandiri dan kesehatan sejak dini. Tujuan pembelajaran pada pertemuan ini ada 4. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan bagian tubuh manusia dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan fungsi sederhana dari setiap bagian tubuh. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi bagaimana tubuh melalui media gambar dan aktivitas kelompok. Yang keempat, seluruh siswa termasuk siswa berkebutuhan khusus dapat beradaptasi aktif melalui adaptasi visual, audio, dan metode komunikasi alternatif. Persiapan pembelajaran. Sebelum pembelajaran dimulai, saya mempersiapkan beberapa hal penting sebagai bagian dari prinsip kelas inklusif. Yang pertama adalah penataan kelas. Saya mengatur tempat duduk siswa dalam kelompok kecil agar siswa dapat saling membantu dan berinteraksi. Siswa yang membutuhkan perhatian khusus ditempatkan di posisi yang lebih strategis, misalnya lebih dekat dengan guru atau dekat dengan media visual. Yang kedua adalah media pembelajaran. Saya menyiapkan 1. Poster besar gambar tubuh manusia. 2. Kartu gambar bagian tubuh. Yang ketiga, video pendek tentang fungsi bagian tubuh. Yang keempat, lembar kerja sederhana dengan gambar. Media ini disesuaikan agar dapat digunakan oleh siswa dengan gaya belajar yang berbeda, baik visual, auditory, maupun kinestetik. Yang ketiga adalah alat bantu khusus seperti gambar berukuran besar dengan berwarna cerah untuk siswa dengan hambatan penglihatan ringan, lembar instruksi bergambar untuk siswa tunarungu, piktogram langkah kegiatan untuk siswa dengan hambatan intelektual, media manipulatif seperti boneka tubuh manusia untuk siswa yang membutuhkan pembelajaran konkret. Dengan persiapan ini, saya memastikan pembelajaran dapat diakses oleh seluruh siswa. Yang pertama, kegiatan pendahuluan 2 menit. Pembelajaran dimulai dengan kegiatan apresiasi. Saya menunjukkan pertanyaan sederhana seperti, anak-anak, siapa di sini yang mempunyai mata? Yang kedua, kalau mata kita digunakan untuk apa? Sambil bertanya, saya menunjukkan gambar tubuh manusia dan menunjukkan bagian-bagiannya satu persatu. Saya menjelaskan bahwa tubuh kita memiliki banyak bagian dan setiap bagian memiliki fungsi masing-masing. Kegiatan ini membantu siswa menghubungkan materi dengan pengalaman sehari-hari. Kegiatan inti 6-8 menit. Langkah pertama, demonstrasi guru. Saya menunjukkan postur tubuh manusia di depan kelas. Saya menunjukkan mata dan menjelaskan bahwa mata digunakan untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, tangan untuk menggenggam, dan kaki untuk berjalan. Siswa diminta menirukan dengan menyebutkan fungsi bagian tubuh secara bersama-sama. Yang kedua, aktivitas kelompok. Siswa dibagi ke dalam kelompok kecil. Setiap kelompok mendapatkan kartu gambar bagian tubuh dan lembar kerja sederhana. Instruksi kegiatan adalah mencocokkan gambar bagian tubuh dengan fungsinya. Dalam kegiatan ini dilakukan diferensiasi, yaitu siswa tunarungu menggunakan lembar instruksi visual. Siswa dengan hambatan intelektual hanya mengerjakan 2-3 bagian tubuh utama saja. Siswa lain membantu teman sekelompoknya melalui per-learning. Selama kegiatan berlangsung, saya berkeliling untuk memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Yang ketiga, presentasi kelompok 1 menit setiap kelompok. Hasil kerjanya, saya memberikan penguatan positif seperti, bagus sekali, kelompok 2 sudah bisa menyebutkan fungsi tangan dengan benar. Saya menegaskan kembali bahwa bagian tubuh harus dijaga dan dirawat agar tetap sehat.
Evaluasi dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama, lembar kerja gambar. Yang kedua, penilaian alat alternatif untuk siswa berkebutuhan khusus seperti menunjuk gambar atau memperagakan fungsi bagian tubuh. Yang ketiga, observasi selama aktivitas kelompok. Yang keempat, catatan perkembangan siswa yang membutuhkan pendamping khusus. Implementasi strategi inklusif. Selama pembelajaran berlangsung, beberapa strategi inklusif yang diterapkan antara lain: yang pertama, memberikan instruksi yang jelas, singkat, dan berlangsung. Yang kedua, menggunakan media multisensori. Yang ketiga, menerapkan model per learning. Yang keempat, memberikan waktu tambahan bagi siswa yang membutuhkan. Yang kelima, memberikan penguatan positif agar siswa lebih percaya diri. Dengan strategi ini, seluruh siswa dapat mengikuti pembelajaran tanpa merasa tertinggal. Refleksi pembelajaran. Refleksi dari pembelajaran ini menunjukkan bahwa tantangan utama adalah perbedaan kecepatan belajar siswa dan menjaga fokus siswa selama kegiatan kelompok. Untuk mengatasi hal tersebut, saya memberikan aktivitas yang melibatkan gerak, menggunakan instruksi visual, secara konsisten mengulang penggunaan media konkret. Pembelajaran ini mengajarkan saya bahwa pembelajaran inklusif membutuhkan persiapan yang matang dan siap fleksibel dari guru. Kedepan, saya ingin menambahkan variasi media pembelajaran dan terus meningkatkan kemampuan diferensiasi. Pembelajaran IPA di kelas inklusif dapat berlangsung dengan baik apabila guru merancangkan pembelajaran secara matang, menggunakan media yang beragam, serta menerapkan strategi adaptasi sesuai kebutuhan siswa. Melalui pembelajaran mengenal bagian-bagian tubuh dan fungsinya, seluruh siswa kelas 2 SD, termasuk siswa berkebutuhan khusus, dapat beradaptasi aktif, memahami materi dengan lebih mudah, serta belajar kerjasama dan saling menghargai dalam lingkungan belajar yang ramah dan inklusif. Demikian pembelajaran inklusif IPA yang saya lakukan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran tentang bagaimana pembelajaran inklusif dapat diterapkan di kelas rendah SD. Terima kasih sudah menyelesaikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.